Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan kembali membahas kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnul Banna Al-Hambali, yaitu ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriyah. Dan pembahasan kita dari kitab ini, kita akan masuk kepada Al-Babul Ashir, yaitu bab yang ke-10, yaitu bab ma wada'athu zanadiqah wal mulhidah ala ahli sunnah wa ashabil hadis, yaitu riwayat-riwayat yang dibuat oleh orang-orang zindik dan juga oleh orang-orang mulhid. Nanti kita akan ambil definisi zindik, yang dimaksud adalah apa. Adapun orang-orang mulhid adalah orang-orang kafir ala ahli sunnah. Maksudnya riwayat-riwayat itu dinisbatkan secara dusta kepada ahlu sunnah agar mereka dimusuhi dan dicela. Jadi kaum zindik dan juga orang-orang mulhid yang masuk ke dalam Islam dengan niat yang busuk dari kalangan orang-orang munafikin, mereka membuat-buat hadis. Hadis-hadis ini mereka buat tujuannya agar merugikan ahlus sunnah dan juga ashabul hadis, yaitu ulama as-sunnah atau ulamaul hadis. Nah, ini merupakan bab yang ke-10 hadirin dimuliakan Allah dari kitab kita. Setelah sebelumnya kita membahas tentang keharusan menjauhi para ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang dimaksud di sini adalah lebih kepada bid'ah yang populer di masa-masa itu, yaitu bid'ah-bid'ah seputar i'tiqad, ya, bid'ah-bid'ah aqdiyah. Baik. Jadi dalam bab ini kita akan dibawa oleh penulis kitab kepada contoh-contoh berupa hadis yang merupakan hadis-hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang zindik dan orang-orang mulhid untuk merugikan ahlus sunnah. Baik. Yaitu maksud dari bab ini. Sekarang kita akan masuk pada lafal zindik. Nah, kita akan sering ketemu dengan istilah zindik. Apa yang dimaksud dengan zindik? Di sini dijelaskan oleh muhakkik kitab, yaitu Syekh Adil Ali Hamdan,
menukil dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, qala lafdzu zindiq lafdzun mu'arrab lam yuntiq bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafal zindiq ini merupakan lafal serapan. Ya, bahasa serapan yang diserap ke dalam bahasa Arab. Yang Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melontarkannya. Begitu juga wala ashabuhu, dan juga para sahabatnya. Walakin nataqat bihi al-fursu. Lafal zindik ini berasal dari bahasa orang-orang Furs, orang-orang Persia. Fa akhadatul Arab fa arrabathu. Lalu dijadikan oleh bangsa Arab, ya, dan dilafalkan oleh mereka. Artinya mereka gunakan itu sehingga, ya, masuk ke dalam kosakata bahasa Arab. Adapun artinya, qala wa ma'na zindiq alladhi tanaza'al fuqaha'u fi qabuli taubatihi huwa ma'nal munafiq. Makna zindik adalah maknal munafiq. Artinya dia sama atau muradif padanan dari kata munafik. Dan para ulama berselisih pandangan, apakah mereka kalau taubat diterima taubatnya atau tidak. Huwaladzi yudhirul Islam wa yubtinul kufur. Nah, kalau munafik atau nifak kita tahu, ya, banyak dan sering dibahas dalam pelajaran kita, yaitu orang yang menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran. Ini makna munafik. Walihada qala al-fuqaha, oleh karena itu para fuqaha mengatakan inna zindiqa huwal munafiq, bahwa orang zindik itu adalah dialah orang munafik itu. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan zindik. Bentuk jamaknya adalah zanadiqah. Bentuk jamaknya adalah zanadiqah. Dan perbuatannya adalah zandaqah. Perbuatannya adalah zandaqah. Dan Syekh Ahmad bin Yahya Najmi hafizahullah wa rahimah, saya pernah bertanya kepada beliau tentang makna zindiq. Beliau menyebutkan adamul iktiraf biddin, yaitu tidak adanya kepedulian terhadap agama. Ya, tidak adanya kepedulian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk kepada satu persatu dari hadis yang dikatakan itu adalah hadis yang dipalsukan atau hadis-hadis yang palsu yang dibuat-buat oleh kaum zindik untuk merugikan Ahlussunnah. Nah, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis sifat. Dan sifat-sifat yang disebut di sini kebanyakannya adalah sifat-sifat khabariyah. Nah, kita sudah mengetahui bahwa sifat ada yang maknawiyah, fi'liyah, kemudian ya dzatiyah, fi'liyah, kemudian dzatiyah, ada khabariyah, ada maknawiyah, ya, ada khabariyah. Nah, hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat khabariyah ini memang menjadi, ya, alat bagi kaum zindik untuk memojokkan Ahlussunnah. Kenapa? Karena zahirnya sifat-sifat khabariyah ini seperti yang telah antum ketahui, bahwa disebut dengan sifat khabariyah adalah sifat-sifat yang secara makna kalau bagi makhluk adalah a'dha, adalah anggota tubuh makhluk, tapi kita tidak boleh menyebut itu sebagai anggota tubuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dalam ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Begitu juga firman Allah Jalla wa ala tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Perahunya Nuh berlayar di bawah pengawasan kami, ma'ithbatil ainain, disertai dengan penetapan sifat
dua mata, ya, dan lain sebagainya dari sifat-sifat khabariyah itu. Ya, di mana Ahlussunnah dalam hal yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib adalah mengimaninya, memberlakukan sebagaimana datangnya amir ruha kama ja'at. Maka Ahlussunnah menetapkan anna lillahi yadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, tilka yaday rabbi yamin, kedua tangan Allah adalah sama-sama kanan. Begitu juga menetapkan bagi Allah ainain, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ketika Nabi berbicara tentang Dajjal, ya, inna Dajjal a'waru ainihil yumna, mata kanannya itu picek, wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Rabb kalian tidak picek. Nah, ini kita sebagai Ahlussunnah, ini sayangnya ya di zaman sekarang, ya, jarang yang mempopulerkan hadis-hadis seputar ini. Ya, padahal dulu yang menjadikan seorang itu dianggap sebagai Ahlussunnah, pengikut, ya, as-salaf, adalah pada bab-bab yang seperti ini, yaitu itsbat, menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari nama-nama dan sifat, dan memberlakukan sebagaimana datangnya, ya, tanpa tahrif, memalingkan maknanya dari zahirnya, tanpa apa lagi, ta'til, menolaknya, tanpa apa lagi, takyif, menanyakan bagaimananya, dan tanpa apa lagi, tasbih atau tamthil, menyerupakannya dengan makhluknya, melainkan sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala terangkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi persoalan bahwa kita menetapkan, ini penting ya untuk muqaddimah kita sebelum masuk. Nah, khawatir antum kaget-kaget, terjantungan lagi. Ya. Enggak boleh kaget-kaget, ya. Bahkan ada riwayat enggak boleh risih, ya, mendengar hadis-hadis tentang sifat. Enggak boleh seorang itu merasa risih. Jadi perlu muqaddimah ini, ya, bahwa kondisi kita menetapkan sifat-sifat khabariyah itu bagi Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti Allah serupa dengan makhluk, ya. Sebagaimana kita menetapkan bahwa Allah punya zat dan makhluk punya zat, bahkan semua yang ada punya zat, dan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka begitu juga, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluk, walaupun secara penamaan ada kesamaan. Jadi kesamaan dalam penamaan itu bukan berarti kesamaan pada hakikat maupun kaifiyat. Contoh misalnya pada hewan, ya, Anda melihat, manusia melihat, ayam melihat, apakah penglihatan manusia dengan ayam sama? Itu antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana lagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bukan berarti kesamaan kita bilang manusia melihat, manusia mendengar, ayam mendengar, kucing mendengar dan melihat, berarti penglihatan dan pendengaran manusia dan hewan itu sama. Kita tetapkan adanya perbedaan itu, padahal sama-sama makhluk, maka lebih tidak layak untuk disamakan, ya, pada nama-nama tersebut, pada sifat-sifat tersebut, antara makhluk dengan yang menciptakannya, yaitu Al-Khaliq. Ya, maka kita tetapkan Allah melihat, Allah mendengar, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Begitu juga tangan bagi Allah. Bukan berarti kita tetapkan bagi Allah tangan, kemudian kita membayangkan, ya, suatu bentuk tertentu, itu namanya takyif. Jelas sampai sini? Apa takyif definisinya? Dzikru kaifiyatus sifat, ya, atau itsbatu kaifiyatus sifat. Apakah dia sebutkan atau dia tidak sebutkan, tapi dia tetapkan bagaimana satu sifat itu adalah takyif, dan takyif dilarang. Ya, karena Allah Jalla wa'ala cuma mengabarkan bahwa Dia punya tangan, dan Dia nggak kabarkan bagaimana tangannya. Allah Jalla wa'ala kabarkan bahwa Dia beristiwa, dan Dia nggak kasih tahu bagaimana istiwanya.
Tapi makna istiwa jelas atau enggak jelas? Jelas. Bahwa makna istiwa adalah apa? Berkisar pada ya 4. Yang pertama ya ala wartafa'a wa sa'ida wastaqarra, naik dan tinggal. Ya, Allah Azza wa Jalla 'alal 'arsyis tawa. Allah naik ke langit dan Allah Azza wa Jalla tinggal di langit, berada di langit. Baik, sebentar ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala ada di langit, Allah tinggal di langit. Ya. Dan di antara makna istiwa apa lagi? Al-qu'ud wal julus. Duduk, ya, apakah dengan lafal qu'ud? Ya, qa'ada itu artinya juga jalasa, atau dengan lafal julus. Ya. Itu di antara makna istiwa. Dan telah sabit ya pada riwayatnya, telah benar riwayatnya ya bahwa di antara makna istiwa adalah al-qu'ud wal julus. Orang sekarang mengatakan apa sih pentingnya bahas kayak gini? Ya. Apa pentingnya membahas sifat-sifat Allah? Saya bisa jawab. Terlebih khusus sifat-sifat khabariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Siapa bisa jawab? Coba. Fadhol. Manajib, apa pentingnya? Apa perlunya? Apa daruratnya? Enggak tahu. Ini adalah perbedaan antara Ahlussunnah dengan Al-Bid'ah. Perbedaan antara Ahlussunnah dengan Al-Bid'ah. Ya, ini senada dengan bab kita. Yang lebih penting daripada itu bahwa menyadari kesempurnaan Allah. Apa? Menyadari kesempurnaan Allah. Tapi orang masih bisa bilang kalau dikatakan menyadari kesempurnaan Allah, dia akan bilang bagaimana bisa dikatakan sempurna sedangkan dia memiliki sifat-sifat manusia. Walaupun kita tidak katakan penetapan sifat-sifat itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat makhluk, tapi orang masih punya celah untuk mengatakan begitu, ya kan? Ada lagi nggak? Enggak. Rehan. Apa pentingnya coba? Apa? Bilang apa pentingnya? Akidah yang penting. Itu bukan jawaban akhirnya. Mana arif? Enggak. Oke, boleh. Karena ya apa? Apa? Salah satu dari ya macam-macam tauhid. Ya. Masuk dari tauhidul asma wa sifat. Oke, bisa juga kita tambahkan apa pentingnya? Enggak. Nah, bukan oke, bisa itu diambil cuma dari sebagian nama, dari sebagian sifat. Misalnya Sami al-Basir. Kita ambil istimbat darinya agar merasa diawasi dalam ucapan dan perbuatan. Boleh tambahin. Menjaga diri dari kekufuran dalam persoalan sifat. Oke, bisa menjaga diri dari kekufuran dalam persoalan sifat. Ya, kalau seorang tidak tahu yang benar, maka dia jatuh pada kekufuran. Ada satu yang bisa kita berikan sebagai jawaban, ya, di mana mempelajari hal ini adalah ya urgensinya. Allah memperkenalkan dirinya dengannya. Masa Anda nggak mau kenal Allah? Topik yang paling agung yang terdapat dalam Quran itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Maka mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, ini selaras dengan maksud dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, yang luput dari
Ya, pengamatan kebanyakan kita. Ini ditanbih oleh Syekh Abdul Latif dalam kajiannya beliau. Ya, bahwa nanti di surga orang yang melihat Allah dengan surahnya, dengan gambarannya, dengan wajahnya, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya di dunia. Lewat enggak sama pembahasan itu? Itu enggak hadir ya? 2 kali pertemuan yang lalu. Kemarinnya lagi. Nah, di situ ada pembahasan. Itu luar biasa. Itu bikin ya syaraf ana agak berhenti sedikit itu. Bahwa yang bakal melihat Allah dan tahu bahwa itu Allah hanya Ahlus Sunnah. Yang dia sudah kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah saat di dunia. Itu luar biasa. Ya, jadi antum mau melihat Allah sebagai nikmat terbesar di surga atau sebagai nikmat terbesar di akhirat, melihat Allah. Allah menampakkan dirinya kepada hambanya. Ya. Yang bisa melihat hanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka tampak dari sini urgensi mempelajari hal ini, hari dengan Allah. Baik, kita masuk kepada poin yang ke-52 ya, dari bab yang ke-10 ini. Nah, nomornya ini ya berlanjut terus ya, jadi bab ke-10 poin ke-52. Qala Ali bin al-Madini, berkata Ali bin al-Madini, wada'atiz zanadiqa haditsan la aslalahu. Orang-orang zindik telah membuat hadis la aslalahu, yang tidak ada asal usulnya. Artinya la aslalahu tidak terdapat dalam satu pun dari kutubus sunnah. Ya, bagi kita. Ya, tidak terdapat pada satu pun dari kutub as-sunnah. Artinya hadis palsu. Kita akan sebutkan 3 hadis di sini. Ya, nanti pembahasannya satu persatu. Yaridu qawli ala kitabillah fa in wafaqahu fa ana qultuhu wa in lam yuwafiqhu falam aqulhu. Dikatakan dari Nabi, ya, katanya ya. Nah, ini termasuk hadis yang palsu sebetulnya. Dinisbatkan kepada Nabi. Paparkan ucapanku, maksudnya hadisku, kepada kitabullah, sinkronkan. Fa in wafaqahu, kalau sesuai dengan Al-Qur'an, fa ana qultuhu, maka itu benar, aku betul mengatakannya. Wa illam yuwafiqhu falam aqulhu. Kalau tidak selaras dan tidak sinkron, berarti aku tidak mengatakannya. Ini hadis enggak ada kaitannya dengan ya sifat. Hadis yang kedua dan yang ketiga ini yang berkaitan dengan sifat. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian pada poin yang ke-53, wa qala Abu Muhammad Abdullah bin Muslim ibnu Qutaibah. Ya, kalau Ali bin Madini ini gurunya Imam Bukhari. Ya. Hidup di abad itu. Abad ketiga. Adapun Ibnu Qutaibah ini sahib kitab Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis. Nanti kita akan singgung juga ya biografinya. Berkata Ibnu Qutaibah, wada'u 'alaihim ahaditsa la aslalaha. Orang-orang zindik membuat-buat ya hadis yang dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah, sedangkan hadis itu enggak ada asal usulnya. Maksudnya hadis palsu. Minha ada nomor 54, di antaranya hadis araqil khail. Ya, keringat kuda. Ya. Apa hadis araqil khail ini? Ya, kita kasih spill sedikit. Yaitu katanya. Jadi kalau kita bilang katanya, berarti dipertanyakan tentang keabsahannya ya. Bahwa Nabi SAW berkata, katanya Nabi berkata, Innallaha ta'ala khalaqal faras. Allah Ta'ala menciptakan kuda. Fajraha, kemudian Allah menjadikannya dia berlari. Fa'araqat, kemudian kuda itu berkeringat. Thumma khalaqa nafsahu minha, kemudian dia menciptakan dirinya dari keringat kuda. Ini jelas ya.
secara maknanya aja sudah pasti diketahui kebatilannya dan isinya yang bertentangan dengan usul-usul yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, diantaranya tentang sifat azalinya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, annahul awwal wa laysa qablahu syai', ya, wa annahul akhir wa laysa ba'dahu syai'. Sifat azali, bahwa dialah yang pertama, tidak ada satu pun sebelumnya, bahwa dialah yang terakhir, bahwa tidak ada ya sesuatu pun sesudahnya, ya. Dia azali, tidak berawal, dan dia abadi. Ya, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwa Allah menciptakan dirinya dari araqul khail, dari keringat kuda, dan ini jelas ya batil. Oleh karena itu, seperti nanti akan disebutkan, bahwa yang tertuduh ya memalsukan ya hadis ini, ya, yaitu Muhammad bin Syuja' Ats-Tsalji, itu dikatakan ya oleh Abdullah bin Ahmad, ya, bahwa ia bilang, aku mendengar Al-Qawariri, ya, saat ditanya tentang Ats-Tsalji ini, kata Al-Qawariri, faqala huwa kafir, orang ini kafir. Itu sekelumit ya, tapi nanti kita bahas ini menarik. Nah, kemudian di poin yang ke-55 berkata Ibnu Qutaibah, ini masih perkataannya Ibnu Qutaibah, wa zagha bis sadri wa nurid dhira'aini. Ini hadis tentang zagha bis sadr wa nurid dhira'ain. Ya, zaghab itu ya seperti yang dijelaskan dalam kitab Tajul Arush adalah sigharus sya'r, rambut-rambut yang kecil, warish yang seperti bulu, ya, yang ada di dada. Ya, wa nuriz zira'ain, nur itu adalah cahaya, az-zira' adalah lengan, kedua lengan. Ya, cahaya dua lengan. Maksudnya ini isyarat kepada hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nurid dhira'aini was-sadr, dari ya cahaya kedua lengan dan sadr dan dada. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qutaibah termasuk ke dalam hadis yang dibuat-buat oleh kaum zindik. Namun nanti kita akan sebutkan juga bahwa ada ya perdebatan seputar hadis ini. Ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai dari yang pertama. Yaitu yang dikatakan oleh Ali bin Madini, wada'atiz zanadiqah haditsan la asla lahu. Orang-orang zindik membuat-buat hadis yang tidak ada asal usulnya, yaitu yang dinisbatkan kepada Nabi bahwa Nabi berkata, padahal dia palsu. Yaridu qawli ala kitabillah, paparkan ucapanku kepada Al-Quran. Fa in wafaqahu, kalau selaras dengan Quran, fa ana qultuhu, berarti aku mengatakannya. Wa illam yuwafiqhu, tapi kalau tidak selaras dengan Al-Quran, falam aqulhu, berarti aku tidak mengatakannya. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Saji dari Ali bin Madini seperti yang terdapat dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Ya, riwayat ini. Qala wa ammal hadis, ya, hadis ini pun juga faqad rawahu Ibnu Battah fil Ibana Al-Kubra. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra dari hadisnya Umar radhiyallahu taala anhu. Dan lafalnya ya Umar, kata Nabi, ya, dinisbatkan kepada Nabi, padahal ini adalah hadis palsu. Wahai Umar, la'alla ahadakum muttaqiun ala arikati thumma yukadzibuni. Wahai Umar, sepertinya ada salah seorang dari kalian yang bersandar ya
di atas arikah. Arikah itu bokong. Maksudnya dia duduk sambil bersandar. Tsumma yukadzibuni, kemudian dia mendustakanku. Maja'akum anni fa'ridu, mengatakan semua yang datang dariku maka paparkan ala kitabillah. Cocokin dulu dengan Al-Qur'an. Wa in wafaqahu, kalau selaras dengan Al-Qur'an fa anna qultuhu, berarti aku mengatakannya. Wa in lam yuwafiqhu falam aqulhu, kalau tidak selaras maka berarti aku tidak pernah mengatakannya. Qala waqad ruwiya kadzalika min hadits Abi Hurairah, yang seperti ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini persoalan bahwa dia diriwayatkan dari sahabat itu bukan berarti riwayat itu sudah pasti benar ya. Karena ada kaidah dalam menyeleksi hadis dalam ilmu apa? Kritik hadis, naqd hadis, yang dikenal dengan ilmu ya usulul hadis atau ilmu mustalahul hadis. Ya. Min hadits Abi Hurairah wa Thauban wa Ibnu Umar, dari hadisnya Abu Hurairah, Thauban dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Saji, berkata Ibnu Saji, qala abi hadzal hadits, kata ayahku, hadis ini maudhu'un ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang maudhu'. Ya. Adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, ya, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa balaghani an Ali, dan telah sampai kepadaku dari Ali bin al-Madini annahu qala, bahwasanya ia pernah berkata, laisa li hadzal hadis aslun, hadis ini tidak ada asal usulnya. Wa zanadiqatu wada'at hadzal hadis, kaum zindiklah yang membuat hadis ini. Ini antum lihat sekarang hadis ini banyak dipakai oleh ya sebagian orang yang mengaku muslim, ya, padahal isinya mengingkari apa? Mengingkari sunnah. Ini hadis ingkar sunnah, ya, hanya menerima Quran. Semua hadis yang katanya bertentangan dengan Quran, ya maka harus ditolak. Ya, padahal yang benar adalah bahwa ya sumber hukum bagi kita Al-Quran dan hadis. Ya, bahwa Al-Quran dijelaskan oleh hadis, bahwa hadis menerangkan isi Quran. Itu yang benar. Ya, bukan mencocokkan dengan Quran. Kalau nggak sesuai dengan Quran, tolak hadisnya. Ya, jelas ini tidak benar. Qala Ibnu Battah, berkata Ibnu Battah rahimahullah, wa sadaqa Ibnu Saji, telah benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Saji, wa Ibnu Madini rahimahullah, dan juga oleh Ibnu Madini, lianna hadzal hadis, karena hadis ini sebenarnya, lianna hadzal hadis kitabullah yukhalifu, karena hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an, wa yukadzibu qailahu, dan juga mendustakan isinya. Ya, mendustakan orang yang mengatakannya, wa wadi'ahu, dan juga orang yang membuat-buatnya. Bahwa Al-Quran mendustakan isi dari hadis ini, ya, yang disebutkan kepada Nabi, dan mendustakan juga orang yang membuat-buatnya. Misalnya apa? Kita dapat di dalam Al-Quran firman Allah, man ata'ar rasul apa? Faqad atau Allah. Barang siapa mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Ya kan? Dan Rasul, ya, hadis itu adalah ucapan, perbuatan, ya, apalagi persetujuan dan sifat. Khalaqiyah dan khuluqiyah, itu hadis. Semua yang disandarkan kepada Nabi, ya, ini definisi hadis. Semua yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan, ya, dan juga sifat. Sifat ada dua, khalqiyah dan khuluqiyah. Akhlak Nabi dan juga sifat bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk hadis. Ya. Dan Al-Qur'an mengatakan man ata'ar rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah.
Ya, jelas berbeda dengan apa yang dikatakan dalam hadis tadi. Ya, yang dibuat-buat oleh kaum zindik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan ditimpa oleh fitnah dan akan ditimpa oleh azab yang pedih. Ya, menetapkan bahwa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ya, takrir Nabi, persetujuan Nabi itu sumber hukum tersendiri. Selagi sahih riwayatnya maka dia sumber hukum. Ya. Kemudian juga kita dapati dalam Al-Qur'an firman Allah, "Ma atakumur rasulu fakhudhuh." Yang dibawa oleh Nabi ambil. Wa mana'akum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang olehnya maka berhentilah. Maka hadis dalam Islam itu dia merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri dan menerangkan Al-Quran, memperjelas Al-Quran, mengkhususkan Al-Quran, merinci Al-Quran. Ya. Bukan seperti apa yang dikatakan dalam hadis yang dibuat-buat oleh kaum zindik tersebut. Baik. Jelas sampai sini? Ya. Kekeliruan yang wadih, yang terang, yang jeli, yang jelas yang ada pada ya hadis yang dibuat-buat oleh kaum zindik, ya, bahwa yang demikian itu adalah ya jelas kebatilannya. Adapun Ibnul Madini, sekarang terjemah ini penting ya. Nah, kita juga ingin ya tahu siapa tokoh-tokoh yang membawakan riwayat-riwayat ini agar kita juga bisa iqtida. Ya, pertama kenal dulu ya tokoh-tokoh tersebut, kemudian kita bisa al-iqtida, meneladani mereka. Ini penting, membaca tarjamah, membaca biografi para tokoh. Itu bagus buat kita. Ya, akan menumbuhkan semangat ya yang positif dalam ya beribadah kepada Allah, dalam memperbaiki akhlak, suluk, ya, sikap. Ibnul Madini adalah Imamul Hujjah. Kalau disebut sebagai hujjah itu udah luar biasa. Ya, tapi bukan berarti juga disebut hujjah bahwa dia maksum. Ya. Gelarnya adalah Amirul Mukminina fil Hadis. Dahulu Ahmad saking ya dia memuliakan Ali bin Madini, enggak pernah menyebut namanya Ali, enggak pernah. Selalu menyebut kunyahnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Razi. Ya. Lam asma'hu qattun dzakara asma. Aku enggak pernah mendengar Ahmad sekalipun menyebut namanya. Jadi penyebutan dengan kunyah itu sebagai wujud dari penghormatan. Ya. Dan karena keilmuannya yang luar biasa dan selalu menjadi rujukan di antara para ulama hadis, Sufyan bin Uyainah, beliau ini adalah seorang imam. Ya. Dikenal di kalangan ulama hadis ada dua Sufyan yang merupakan imam. Yang pertama Ibnu Uyainah, yang kedua Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah ini temannya Ali bin Madini. Dia selalu ya kalau menyebut namanya menjulukinya dengan Hayyatul Wadi. Ya, Hayyatul Wadi dijuluki dengan Hayyah, ular wadi, ular lembah. Saking ya cerdasnya, saking ya kuatnya dia dalam hafalan. Dan juga di antara yang dinukil dari Ibnu Uyainah tentang Ali bin Madini ini, ya, secara senioritas Ibnu Uyainah ini lebih senior daripada Ali. Ali bin Madini itu ya duduk bermajelis dengan murid-muridnya Ibnu Uyainah. Ya. Dan mereka datang kepada Ibnu Uyainah untuk mendengar hadis. Satu ketika Ibnu Uyainah berkata, "Inni la arghabu an mujalasatikum." Aku ini malas sebenarnya duduk sama kalian. Laula Ali bin Madini. Tapi aku keluar, aku duduk dengan kalian karena di antara kalian ada Ali bin Madini. Laula Ali bin Madini majalastu. Kalau bukan karena Ali bin Madini, aku enggak akan duduk menyampaikan hadis kepada kalian.
Antum tahu siapa Al-Bukhari? Ya. Imam, ya, Al-Qudwa, Al-Hujjah, yang memiliki kitab sahih, menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, setelah eranya Malik. Ya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya, adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, dia berkata tentang Ali bin Madini, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali bin Madini. Aku tidak pernah merasa kecil di hadapan orang lain selain di hadapan Ali bin Madini. Dan di antara maqalatnya Ali, di antara perkataannya Ali Ibn al-Madini dalam Thalabul Ilmi, beliau berkata, at-tafaqquh fi ma'anil hadits nisful ilm. Ya, tafaqquh, memahami makna hadis itu nisful ilm, setengah ilmu. Wa ma'rifatur rijal nisful ilm, dan mengenal rijalul hadis, perawi-perawi hadis, itu setengahnya lagi. Ya. Jadi at-tafaqquh, mengenal makna hadis, ya. Maksud dari hadis, makna dari gharibil hadis, itu nisful ilm. Ya, setengahnya ilmu, setengahnya lagi ada pada ilmu rijal. Nah, kemudian kita akan masuk kepada hadis yang kedua di malam hari ini, yang dikatakan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah, yang lebih dikenal dengan Ibnu Qutaibah. Ini juga seorang alim ulama yang hidup pada abad ketiga dan memiliki kitab, ini juga Ma'rifatul Kutub, ya, yang populer, Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Ya, nanti kita sebut juga tentang biografinya kalau sempat hari ini. Beliau berkata, qala wada'u 'alai mahadith la aslalaha. Orang-orang zindik membuat-buat hadis yang dinisbatkan kepada ahlul hadis. Ya, sedangkan hadis itu tidak ada asal usulnya, alias hadis palsu. Beliau menyebutkan dua hadis. Ya. Di sini malam hari ini kita sebutkan dua. Yang tadi sudah kita singgung. Yang pertama tentang araqul khayl, tentang keringat kuda. Pernah dengar hadis ini? Ya, ini alhamdulillah sekarang antum dengar. Bukan untuk diyakini kebenarannya, tapi untuk diyakini kebatilannya. Karena ilmu itu mengetahui al-haq dan juga mengetahui yang batil. Ya, sebagaimana dikatakan oleh penyair, araftul, ya, apa? Syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rif al-haqqa min asy-syarri yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengikuti keburukan, ya, walakin li tawaqqihi, melainkan untuk menghindar darinya. Wa man lam ya'rif al-haqqa min asy-syarr, barang siapa yang tidak mengenal al-haq di samping keburukan, yaqa fihi, dia akan terjatuh kepada keburukan. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis araqul khayl ini? Hadis yang dikenal dengan hadis keringat kuda. Berkata Syekh Adil, qala yushiru ila hadits inna Allah ta'ala khalaqal faras. Maksudnya ini adalah potongan dari hadis yang lengkapnya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kuda. Fajraha, kemudian Allah membuat dia berlari, fa'araqat, kemudian kuda pun berkeringat. Tsumma khalaqa nafsahu minha, kemudian Allah menciptakan dirinya darinya. Jelas ini batil, dari lafalnya pun kita tahu kebatilannya. Dia Rabbus samawati wal ard, dialah al-khaliq, sedangkan hadis ini mengatakan bahwa Allah menciptakan walaupun oleh dirinya. Jelas ini adalah batil. Berkata Syekh Adil, qala wa huwa haditsun maudhu', ini adalah hadis palsu. Rawahu Ibnu Jauzi. Jadi ulama kadang meriwayatkan bukan untuk ihtijaj, bukan untuk dijadikan hujjah, tapi agar ditelaah atau agar, ya, sebagai informasi bagi orang-orang yang datang sudahnya bahwa ini hadis palsu, gitu.
Jadi para penulis kitab sunnah nggak mesti menulis kitab isinya sahih semua, enggak. Kecuali yang mensyaratkan sahih. Seperti misalnya Bukhari, Muslim itu mensyaratkan sahih. Tapi ada juga yang nggak mensyaratkan sahih, tapi menghimpun semua riwayat yang ada. Apakah menurut bab fikih atau menurut persoalan akidah atau sesuai ya nama sahabat yang disebut dengan kitab musnad. Ya, musnad itu kitab hadis yang ditulis sesuai nama sahabat. Misalnya sahabat Abu Bakar, berapa aja hadisnya dia? Semua hadis dari Abu Bakar dimasukin ke dalam ya babnya Abu Bakar Siddiq. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar masuk ke dalam babnya Umar. Nah, ini metode musnad. Kalau sunan itu metodenya sesuai tabwib abwabil fikih, bab-bab fikih. Pakai lihat-lihat buku. Ya. Jadi antum kenal, minimal baca risetnya apa? Daftar isinya. Nah, itu. Agak dekat dengan ya riwayat-riwayat ya yang dulu disampaikan dan dinisbatkan ya kepada Nabi, berlepas dari sahih riwayat itu atau tidak. Itu pada kitab-kitab yang penulisnya tidak mensyaratkan sihah. Qala wa haditsun maudhu'. Hadis ini adalah hadis yang maudhu', rawahu Ibnu Jauzi fil Mawdu'at. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Jadi bahkan ulama dulu ya masukkan ya menghimpun hadis-hadis maudhu' dalam satu kitab, kemudian ya beri judul kitabnya sebagai kitab hadis-hadis yang maudhu'. Jadi menulis sesuai dengan tema. Ya, seperti misalnya Kitabus Shamat, juga di sini ada Kitabus Shamat. Ya. Apa shamat? Diam. Kitab judulnya As-Shamat, diam. Maksudnya keutamaan diam. Ya. Jadi diam itu artinya menjaga lisan, menjaga perbuatan, enggak banyak bertindak. Ya, pada sebagian gambarannya itu memiliki keutamaan. Ya, disebutkan di situ hadis-hadis yang senada dengan ya babnya, yaitu tentang as-shamat. Qala wal Jauzaqani fil abatil wal manakir, juga menyebutkan dalam kitabnya al-abatil wal manakir. Wa qala, dan dia pun berkata, hadza hadisun maudhu' batilun kufrun. Ini adalah hadis yang maudhu', palsu. Ya, batil, hadis yang batil dan merupakan kekufuran. Ya. Jadi seorang menyampaikan hadis itu harus tahu ini sahih apa enggak, dipakai hujjah atau tidak. Ya, mana yang enggak boleh dipakai sebagai hujjah. Kalau hadisnya dhaif, boleh dipakai dalam masalah apa? Ya, karena hadis dhaif itu masih ada toleransi. Selagi dhaifnya itu tidak syadid. Ya. Dhaif itu tidak syadid. Ya, adapun hadis palsu lain hal. Ya, jangan seperti kata sebagian orang yang semangat dalam dakwah, kemana-mana bawa kompor, ya, tinggal dari masjid ke masjid, kemudian dibilang ya, palsu-palsu kan juga hadis katanya. Ya kalau udah palsu berarti bukan ucapan Nabi, penisbatannya kepada Nabi salah. Jangan palsu-palsu juga hadis, dibilang hadis palsu, dia bilang palsu-palsu juga hadis. Ini aneh ini orang. Paham? Nggak mengerti ya apa yang dimaksud dengan hadis palsu. Berarti penisbatannya kepada Nabi itu bohong. Jelas sampai sini? Hadis yang dibuat-buat. Qala la aslahu 'inda al-ulama, masih perkataannya Al-Jauzaqani. Tidak ada asal usulnya. Maksudnya hadis ini di sisi para ulama. Ma qalahu Rasulullah. Nabi enggak pernah mengatakannya. Wala rawahu anhu Abu Hurairah. Abu Hurairah pun tidak pernah meriwayatkan dari Nabi hadis seperti ini. Ya. Kemudian beliau berkata, fa innamal hamlu ala Muhammad bin Suja' ats-Tsalji. Ini dosanya ditanggung oleh Muhammad bin
Asy-Syuja' Ats-Tsalji. Salah satu perawi hadisnya. Ya. Artinya bukan Abu Hurairah yang menanggungnya, yang membuat-buatnya. Bukan pula selainnya. Tapi yang membuat-buatnya ini orang. Ya. Yaitu Muhammad bin Syuja' Ats-Tsalji. Thumma asnada ila Ibnu Adi Al-Hafidz qala, kemudian berkata Ibnu Adi Al-Hafidz, Muhammad bin Syuja' Ats-Tsalji kana yada'u hadits fi at-tashbih yansibu ila ashabil hadis liyutlibahum biha. Dahulu Muhammad bin Syuja' Ats-Tsalji membuat hadis, ya, yang mengandung makna tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Kemudian dia nisbatkan periwayatannya bahwa itu adalah riwayatnya para ashabul hadis, liyuthlibahum biha, agar alul hadis dirugikan karena kedustaannya. Wa qala Abu Ali Abdurrahman bin Khaqan, sa'altu Ahmad bin Hanbal an Ibn Tsalji, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang orang ini. Faqala, Imam Ahmad mengatakan, mubtadi'un sahibu hawa, dia itu seorang mubtadi', pengekor hawa nafsu. Dan berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, aku mendengar Qawariri berkata sebelum dia wafat 10 hari, maksudnya 10 hari sebelum wafatnya, bahwa Qawariri menyebut Ibnu Tsalji dan mengatakan faqala huwa kafir. Jadi membuat-buat hadis, ya, untuk, ya, melancarkan, ya, dagangan Anda, klaim Anda, ya, memuluskan keinginan Anda. Apalagi hadis yang seperti ini, ya, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, dalam satu hadis kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, ya, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Jadi hati-hati dalam membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Fathah Muhammad Husain Al-Azdi Al-Hafidh, berkata Abu Fathah Muhammad bin Husain Al-Azdi, Muhammad bin Syuja' Ats-Tsalji kadzdzab. Ya, Muhammad bin Syuja' Ats-Tsalji dia adalah seorang pendusta. La tahillu riwayatu anhu li su'i madhhabihi wa zayqihi 'anid din. Tidaklah halal meriwayatkan darinya, menyampaikan semua yang dia bilang atas nama agama haram. Ya, li su'i madhhabihi, karena buruknya madhab dia, wa zayqihi 'anid din, dan penyimpangannya dari agama yang lurus. Kalau ini terjadi pada masa itu, ya, maka bagaimana lagi dengan kondisi kita di masa sekarang? Banyaknya orang-orang yang za'id 'anil haq, ya, seperti misalnya orang-orang dalam barisan liberaliyin, ya, maka hati-hati. Tidaklah halal, ya, menyampaikan apapun dari mereka yang dinisbatkan kepada agama. Wa qala Zaqani, fa hadzal hadits kufrun wa zandaqah. Beliau berkata, hadis ini adalah kekufuran dan merupakan tindak kezindikan, perbuatan orang-orang zindik. Ya. Kemudian beliau berkata, ta'ala Allahu amma wasafahu bihil mulhidun. Maha tinggi Allah dari apa yang disifati oleh orang-orang mulhid. Wa nasabahu ilahil kafirun al-mubtilun, dan dinisbatkan kepada Allah oleh orang-orang kafir yang pengekor kebatilan. Wa qad iftara alaihil mujrimun, dan dari apa-apa yang dibuat-buat dari kebohongan oleh orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Bal huwa kama wasafa bihi nafsah, tapi Allah seperti yang Allah sendiri terangkan tentang dirinya dalam kitabnya yang dia turunkan kepada nabinya yang diutus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kesimpulan ya tentang hadis araqul khair. Hadis keringat kuda. Bahwa hadis itu hadis palsu. Jadi hari ini kita dapat dua hadis. Yang pertama ya perintah untuk memaparkan apa yang diucapkan Nabi dengan kepada Quran. Jika selaras terima, tapi kalau nggak selaras maka tolak. Ini hadis palsu. Dua kesimpulan nih. Kemudian yang kedua hadis araqul khair. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas hadis yang kedua, yaitu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nurud dira'ini was-sadr. Dari cahaya ad-dira'in, ya, ad-dira' itu apa? Lengan. Ya, dan sadr. Ya. Gimana kesimpulannya insyaallah pada waktunya insyaallah. Wallahu taala alam. Baik, jika ada pertanyaan boleh. Paham dong, boleh masuk paham dong. Masuk omongan yang sering Anda dengar atau pernah dengar waktu kecil itu, katanya Allah menciptakan dirinya sendiri. Ya jelas, betul ya. Kalau dikatakan Allah menciptakan dirinya sendiri bisa jadi omongan itu asal usulnya kepada hadis yang tadi ya, yang dibuat oleh pencindik. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan ya nggak boleh kita mempertanyakan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah al-khaliq. Ya, al-khaliq justru dia yang menciptakan. Ya, sifatnya la azali. Ya, dalam hadis dikatakan wal awwalu wal akhiru alladhi laysa qablahu syai' wal akhiru alladhi laysa ba'dahu syai'. Al-zahiru laysa fawqahu syai', al-batinu laysa dunahu syai'. Ada dalam kitab Wasithiyah ya. Nanti jangan remehin tuh Wasithiyah. Itu pondasi untuk kita ngomong ini. Ya, kita bahas qawaid mutlaq itu pondasinya di Wasithiyah. Dialah al-awwal, yang pertama. Ya, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan al-awwal? Alladzi laisa qablahu syai'. Yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Ya. Wal akhir, yang terakhir, alladzi laisa ba'dahu syai'. Tidak ada lagi setelahnya sesuatu. Artinya yang senantiasa ada. Ya, al-zahir, apa al-zahir? Alladzi laisa fawqahu syai'. Tidak ada sesuatu di atasnya. Artinya dia yang maha tinggi. Ketetapan sifat al-ulu, uluwat zat. Ya, bahwa zatnya di ketinggian. Al-batin alladzi laisa ba'dahu syai'. Yaitu yang dekat, yang tidak ada yang lebih dekat ya kepada makhluknya ya darinya. Nah, ini pondasi. Nah, dari pondasi itu ketika melewati hadis seperti ini tanpa melihat keterangan ulama, sebenarnya sudah tahu ini aneh. Minimal dia bilang aneh. Ya. Di antaranya ada juga yang kebatilannya zahir, terang, benderang seperti ini. Ya. Allah menciptakan khail, kemudian dari kuda itu berkeringat, kemudian Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda. Jelas, ya. Tanpa harus berpanjang lebar, orang yang memiliki pondasi yang kokoh tahu kan kebatilannya gitu. Allah taala a'lam. Lain. Ya, jadi mana? Hadis palsu yang pertama, ya, itu dikatakan katanya Nabi menyuruh, ya, mencocokkan ucapannya dengan Quran. Jadi kalau ada orang dapatin hadis Nabi, cocokin dulu sama Quran. Baru boleh diterima kapan? Kalau cocok. Kalau bertentangan dengan Quran, tolak. Ini nggak betul. Ya, kenapa?
Yang pertama, karena hadis itu sumber hukum sendiri. Dalam Islam dia sumber hukum tersendiri. Bahkan dalam hadis ada hadis menyebutkan apa yang nggak disebutkan oleh Quran. Dan kita terima. Seperti misalnya apa? Sholat. Dalam Quran cuma disuruh sholat. Prakteknya gimana? Hadis yang menerangkan. Gitu. Jelas? Quran cuma menerangkan bahwa sholat itu pada waktunya. Waktunya kapan? Hadis yang menerangkan. Jadi hadis dalam Islam itu, ini perhatikan ya. Karena Ustaz juga dapatin di antara kalangan akademisi Islam, mereka tidak lugas dalam mengutarakan hal ini. Memposisikan hadis di bawah Quran. Lah, hadis bukan di bawah Quran. Hadis sumber hukum tersendiri di samping Al-Quran. Kalau diposisikan di bawah Quran, nanti jadinya seperti hadis palsu tadi. Kalau selaras, maka tahu ya selaras ya, cocok, nggak bertentangan dengan Quran, terima. Bertentangan tolak. Nggak begitu. Posisi hadis dia sumber hukum tersendiri. Banyak dari hukum-hukum dalam Islam diterangkan hadis, diterangkan dalam Al-Quran. Contoh misalnya lagi tentang hukum rajam bagi pezina yang muhsan. Ada di mana coba? Hukumnya ada. Berlaku. Tapi ayatnya dalam Quran mansukh. Tapi diterangkan dalam hadis. Nggak ada dalam Quran. Pezina itu kan kalau dia itu sudah pernah menikah dirajam. Kalau belum pernah menikah dicambuk 500 kali. 100 mi'ata jaldah 100 kali. Nah, rajam ini ayatnya enggak ada. Ini contoh dari persoalan yang hukumnya mansukh. Ayatnya mansukh, tapi hukumnya baqin, hukumnya tetap ada. Dari mana kita tahu? Hadis. Jadi hadis dalam Islam bukan sumber hukum kedua. Di bawah Quran, tapi dia sumber hukum sendiri. Primer dia. Sumber hukum primer, berdiri sendiri. Paham ya maksudnya ya? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita jawabkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khairan.